Murai batu keturunan ekor hitam ini sebenarnya kalau kita bicara tentang segi materi lombanya gitu ya, semua itu masuk. Mulai dari temperamen dia paling bagus ya, gaya tarung dia oke. Terus di ukuran suara, volume gitu ya, dia memang untuk umumnya itu tidak keras, tapi dia lebih instal. Itu bedanya memang dengan ekor putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, di video kali ini seperti biasanya saya akan menanggapi beberapa komentar dari teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Oke, langsung aja ya. Selamat malam, saya Haris Bintang SF. Sudah 1 minggu WA nggak dibalas, minta masukannya Om Sanda. Saya sudah pakai berontak selama 4 bulan dan burung stabil podium main 2-3 sesi. Yang mau saya tanyakan, saya ada burung yang hariannya full kroto. Kalau aku kasih berontaknya di air, kayak kurang efektif. Sebab aku lihat karena dia makan full kroto, burung jarang minum. Kira-kira kalau ditetes di krotonya gimana Om Sanda? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari Om Haris Bintang SF. Jadi Om Haris ini punya burung yang sudah rutin diberikan berontak ya selama 4 bulan ini. Dan burung stabil podium ya, artinya stabil juara. Main katanya itu 2-3 sesi. Oke ya. Terus Om Haris ini punya burung lagi yang burungnya itu makan full kroto. Nah, sedangkan di aturan pakai berontak itu sendiri itu kan diteteskan ke air gitu ya. Nah, menurut Om Haris karena burungnya makan kroto, secara otomatis dia kan jarang minum. Dirasa Om Haris itu kurang efektif. Nah, Om Haris itu tanya apakah ini boleh diteteskan langsung ke kroto. Jawabannya boleh ya. Entah itu di kroto atau di jangkrik itu boleh. Nah, kalau di jangkrik, ini seperti mana yang sudah aku terangkan juga sebenarnya untuk teman-teman yang katanya tuh pengennya ada manfaat langsung gitu ya, bisa langsung dirasakan. Jadi kalau di jangkrik itu ambil cepuk ya, yang dia bukan jaring-jaring tetapi cepuk seperti mana cepuk pakan dan cepuk minum itu ya. Terus nanti berikan sekitar 5 sampai atau menyesuaikan lah ya. Nanti diteteskan, taruh oleh 5 tetes. Nah, nanti jangkrik itu teman-teman potong kakinya, ditaruh di situ dulu, dikocok-kocok, didiamkan antara sekitar 5 menit baru nanti dikasihkan ke burung ya. Itu kalau mau pakai dioleskan ke jangkrik gitu ya. Terus kalau di kroto itu sebaiknya, karena ini tadi burungnya full kroto ya, artinya kroto dengan jumlah yang banyak untuk seharian. Nah, itu sebaiknya pagi itu waktu dikasih kroto, atau entah itu pagi atau siang pemberian krotonya ya, itu awal dikasih aja dikit dulu untuk krotonya yang diteteskan berontak di situ. Ya, kalau di kroto ini karena dia lebih banyak gitu ya, nyerap berontak itu kan lebih merata dia, beda dengan jangkrik. Kalau di kroto itu nanti bisa dikasih antara ya 3 sampai 5 lah ya. Karena dia cepat nyerap gitu kalau di kroto itu. Kalau di jangkrik memang kalau kita kasih 2 aja saya rasa itu tidak merata ya. Jadi kalau di jangkrik bisa dikasih antara 5 tetes
atau lebih disesuaikan aja, yang penting bisa terlumuri. Kalau di kroto itu ya antara 3 tetes sampai 5 tetes lah ya, di kroto yang sedikit aja dulu biar dia makan dulu. Setelah dia sudah makan itu baru nanti dikasih kroto yang tidak ada berontaknya. Gitu ya. Nantinya lebih efektif. Ya, kalau langsung gitu ya, langsung ke kroto yang banyak nanti takutnya nggak termakan malahan ya. Gitu. Om Haris ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah untuk burung yang memakan full kroto. Ini juga untuk teman-teman yang mungkin pengen memberikan berontak dengan cara selain seperti aturan pakai, yaitu diteteskan ke air minum. Dan kalau berontak ya, ini seperti ini teman-teman. Berontak itu aturan pakainya 5 tetes dicampur air minum ya, 50 ml. Terus diberikan itu setiap hari untuk pertama selama 1 minggu. Setelah itu nanti disesuaikan untuk kebutuhan lomba. Artinya seberapa ngaruh di burung itu nanti digantangkan dulu ya. Kalau dirasa berlebihan ya dikurangi ya. Untuk umumnya saja sebenarnya berontak ini pemakaian 3 hari itu aja teman-teman ya. Untuk umumnya burung yang tidak bermasalah parasit ya, atau metabolis yang bermasalah. Pokoknya burung normal aja. Burung itu dikasih berontak selama 3 hari pasti ada terlihat manfaatnya di burung itu, pasti ada perubahan gitu. Oke, lanjut ya. Ini dari Yusni Darsima Tupang 48. Mau nanya Om, kalau tetangga kita pelihara merpati burung besar, kalau terbang dekat dengan murai yang dijemur, apa pengaruh sama mental Victor burung murai? Coba bahas ya Om. Oke. Secara umum tidak. Ya, secara umum tidak. Murai batu itu tidak gampang takut. Tetapi kemungkinan itu bisa terjadi, akhirnya burung takut dan bermasalah nantinya. Mungkin di mentalnya yang ditanyakan ini kan mentalnya ya. Akhirnya burung jatuh mental. Tetapi kalau pada umumnya, karena yang ditanyakan ini mentalnya, saya rasa pada umumnya burung murai batu itu nggak ngaruh. Cuma ada beberapa kasus yang ditemukan, bukan hanya di burung merpati saja sebenarnya. Kayak di tempatku ini kan kalau merpati nggak ada, tetapi ada jenis-jenis burung alam seperti derkuku, kutut, trocok, kutilang, terus burung gereja, terus walet, seriti gitu ya. Apakah itu ngaruh? Dia tidak menjatuhkan mental, tetapi lebih ke pembentukan karakter. Dan itu juga tidak semua burung seperti itu. Ada beberapa burung ya yang dia ngaruh. Ngaruhnya di mana? Jadi yang seperti mana saya katakan tadi, ini adalah pembentukan karakter. Jadi burung itu cenderung gampang numbur, gampang ngetip, banyak lompat ya. Jadi kalau waktu dia itu mengekspresikan kemarahan itu biasanya ada ngetip-ngetipnya gitu loh ya, ngetip apa, ngeban gitu loh ya, seperti itu. Itu yang saya amati ya. Tidak semua burung bisa membentuk karakter seperti itu, tetapi ada sebagian burung yang seperti itu ya. Seperti mana yang pernah aku bahas, ada beberapa burung yang dia ngaruh dengan burung gereja. Kenapa kok dia ngaruh? Bahkan setiap dia melihat burung gereja, burung itu sampai kayak ngelowo. Ya, ngelowonya di sini bukan karena dia jatuh mental, tetapi lebih ke dia mengancam. Ya, ini kalau dibiarkan terus-menerus dan itu dilakukan setiap hari, yang terjadi adalah pembentukan karakter. Nanti burung itu tambah beringas dan sebagainya. Gitu ya. Ya kalau di umbaran terus dikasih burung gereja masuk, terus dia hajar tuh burung gereja, itu beda cerita lagi gitu ya. Ini yang saya bicarakan itu burung dalam sangkar, burung gereja datang ya. Dan burung gereja itu burung yang
jinak-jinak merpati gitu ya. Kayaknya jinak tetapi kalau dipegang nggak mau. Ya, kelihatan dekat sama manusia sudah terbiasa, tapi kalau dipegang dimasukkan ke sangkar, waduh, jirasnya minta ampun. Ya dia di alam, ya dia menguasai. Akhirnya apa? Ya sewaktu burung kita terbatas dalam gerak dia, sewaktu dia itu nyamperi burung ada tindakan. Nah itulah yang akan membentuk karakter. Ya, kalau di dalam umbaran sengaja kita masukkan, itu kan dia nanti hajar, dia punya kepuasan gitu kan ya, karena dia bisa mencengkram burung itu dan dia bisa ngajar burung itu. Ya, apa arti dari semua itu juga itu kan ada alasannya. Untuk apa sih kok ada treatment ngasih burung gereja di dalam umbaran bareng sama burung murai batu gitu ya. Oke, lanjut. Selamat malam Om Sanda, salam kenal, saya Joni dari Lubuk Linggau. Kenapa murai batu nias atau bala kurang diminati dan di lomba kok dilarang, padahal ini kan murai batu juga? Apa alasannya Om Sanda? Maaf pemula, tolong dijawab. Oke, terima kasih Om Joni ya dari Lubuk Linggau. Jadi begini ya. Memang ini sebagai perdebatan di pemain-pemain baru lah ya, atau pemain-pemain pemula. Kalau pemain-pemain yang sudah lawas dalam memelihara burung murai batu, memang mereka ini untuk kebanyakan orang ya. Jadi tidak semuanya ya, untuk kebanyakan. Artinya kan ada sebagian orang juga yang mempunyai selera yang berbeda. Kalau kita bicara kebanyakan orang, pemain ini memang menghindari burung murai batu yang dari turunan murai batu ekor hitam, atau kita sebut itu nias. Satu nias, balak 6, ya, balak 4 gitu kan. Itu turunan dari murai batu ekor hitam. Ya kalau kurang sukanya gitu ya, kebanyakan pemain itu memang punya pendapat bahwa burung ini sulit untuk stabil gitu ya. Bukan tidak stabilnya itu kok burung itu nggak kerja, atau burung itu nggak nampil gitu ya, tetapi lebih ke emosinya yang agak sulit disetting. Itu menurut sebagian orang seperti itu. Ada juga orang-orang itu yang beranggapan bahwa ya itu khas ya, kalau murai batu nias itu hari Minggu ini juara, minggu besok nggak kerja, itu khas gitu ya. Itu yang sering aku temukan itu seperti itu ya. Jadi banyak dilema memang di murai batu keturunan ekor hitam. Cuman bukan berarti burung ini burung jelek ya, bukan berarti seperti itu. Karena burung murai batu keturunan ekor hitam ini sebenarnya kalau kita bicara tentang segi materi lombanya gitu ya, semua itu masuk. Mulai dari temperamen dia paling bagus ya, gaya tarung dia oke. Terus di ukuran suara, volume itu ya, dia memang untuk umumnya itu tidak keras, tapi dia lebih nginstal. Itu bedanya memang dengan ekor putih. Terus burung itu cerdas, gampang dimasteri. Ya. Sebenarnya ini udah masuk dalam materi lomba. Ya, cuman memang kita harus akui juga saat kita menemukan di lapangan itu mungkin hanya sedikit sekali burung ekor hitam dan keturunannya yang digantangkan. Entah itu di gantangan yang open ya. Jadi kalau gantangan open kan tidak ada peraturan ekor hitam dilarang. Di situ aja jarang kita temukan murai batu ekor hitam dan keturunannya. Ya, apalagi yang lomba burung yang memang betul-betul sudah mengatakan di situ untuk dilarang main di situ gitu teman-teman. Itu ada peraturannya memang. Nah, ada pemain-pemain itu juga yang merasakan kalau burungnya ketemu murai batu ekor hitam nanti kerjanya atau performnya bermasalah. Ada seperti itu ya.
Ya selagi di tempatmu tidak ada peraturan, ya is oke lah. Rawatlah murai batu. Itu juga sama murai batunya. Toh juga nyenengin ya. Apalagi untuk teman-teman yang pelihara burung dan di rumah itu pengennya untuk gacor-gacoran juga. Jadi murai batu ini khasnya keturunan ekor hitam itu memang jarang mengeluarkan suara O. Hariannya itu juga biasa dia mutah materi. Gitu ya. Dibawakan materi-materi panjang sesuai dengan apa yang pernah diberikan masteran pada dia. Itu sih. Ya. Bukan burung jelek. Burung bagus, ya. Hanya saja memang ya kita harus menerimanya gitu ya. Di beberapa lomba nasional itu memang untuk khususnya murai batu ekor hitam dan keturunannya itu memang ada yang dilarang gitu ya. Tetapi masih banyak kok yang masih open gitu ya. Artinya semua jenis murai batu itu boleh ditampilkan dalam satu gantangan. Gitu sih Om ya. Dan soal settingan sih kalau aku pengalamannya ya, saat ini pun saya juga punya murai batu keturunan ekor hitam atau murai batu bala. Segi settingan itu sebenarnya juga nggak repot ya. Lebih ke bagaimana kita membaca mood burung itu. Yang memang sedikit berbeda mood burung keturunan ekor hitam dengan burung ya Sumatera ekor putih pada umumnya. Memang beda. Beda untuk moodnya aja sih gitu ya. Kalau sudah bisa membaca moodnya burung, saya yakin teman-teman nggak akan zonk. Kan ada itu yang dulu ngeluh ya. Banyak tuh yang ngeluh itu. Ya seperti mana saya katakan tadi. Minggu ini dia juara, mainnya luar biasa, durasinya luar biasa. Materi yang dikeluarkan juga deres ya. Waktu minggu berikutnya atau bulan berikutnya kok dia nggak kerja. Gitu kan? Kenapa? Settingannya salah atau enggak? Jadi pengalaman saya kalau untuk burung ekor hitam dan keturunannya itu lebih ke mood dia. Ada kesiapan di burungnya apa enggak? Kesiapan itu kita bisa lihat di H-3 itu udah kelihatan. Oh ini burung itu ada kelihatan siap. Ya satu contohnya aja kan. Kita ngerawat burung itu kan berusaha untuk menjiwai burung kita. Jadi keseharian burung kita seperti apa kita tahu dong. Gitu ya. Seperti mana burung yang siap itu sedikit aja mendengarkan suara yang bernada tinggi. Bukan hanya suara burung. Suara ompreng jatuh, gelas pecah, piring pecah, suara sirine, suara bel. Nah, itu kan ada nada tinggi itu. Dia marah. Ya, sensitivitasnya ada. Nah, itu bisa jadi menandakan burung kita ada kesiapan. Terus dilihat dari kotoran. Kotorannya kecil-kecil, kering-kering. Itu juga seperti itu. Burung kalau dibuka langsung on. Itu salah satunya ya juga untuk melihat apakah burung kita ada kesiapan atau tidak. Gitu sih. Kalau masalah settingannya sih nggak rumit sih menurut saya ya. Sama aja kalau untuk settingannya. Pengertian settingan ini kan kita mencari titik yang pas pada burung kita. Toh juga nggak ada standarisasinya. Semua settingan ini kan kita tetapkan kepada burung kita menyesuaikan kebutuhan dia. Dan kita lihat ya kebutuhan untuk keseharian burung kita adalah bertahan hidup dan menjaga kondisinya tetap bagus sehingga birahi itu tidak drop. Itu pengertian untuk settingan harian. Nah settingan lomba itu adalah dukungan ya, lebih ke dukungan untuk kesiapan dia ya dari birahi emosi dan semangat tarung ini harus didukung dengan tenaga yang bagus. Gitu loh. Jadi saat settingan lomba ini atau finishingnya ini, kalau dirasa burung kita kurang birahi, kita bisa tambahkan EF-nya untuk menaikkan birahi, gitu kan ya. Kalau dirasa burung kita terlalu emosi, kita bisa meredamnya dengan mandi, ya. Itu fungsi untuk settingan lombanya. Gitu ya. Sama aja kalau untuk settingannya. Gimana caranya kita menemukan dulu dan nantinya kita harus konsisten. Yang dibutuhkan burung itu hanya konsisten. Gak ada ceritanya burung ya kalau hanya sekali ini atau bertahan sebulan 2 bulan itu saya anggap kebetulan. Hal-hal kebetulan aja lah yang kita settingannya ngawur gitu ya. Kadang kasih jangkrik, kadang enggak.
kadang dimandikan, kadang enggak. Dia ngawur gitu ya. Itu yang akhirnya burung itu nggak kerja maksimal. Kalaupun dia mau kerja maksimal, ya itu kebetulan saja. Karena yang mahalnya dari burung murai batu kita, satu memang burungnya kualitas, dua rawatannya itu. Iya nggak? Settingan yang sudah kita temukan, harga burung bahan sama. Settingan kita cari dalam waktu, ya ada perjalanan di situ, kita coba kasih ini itu. Kita cari menemukan titik pasnya di mana, ya kan? Yang tadinya burung 10 juta bisa harganya 100 juta. Ya ini tadi loh, mahalnya di sini. Ya, bagaimana kita menemukan titik yang pas pada burung kita. Oke, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.